Ada lagi nggak yang aturan-aturan di kelas ini yang saya perlu tahu? Nggak ada kan ya? Nanti kalau ada pertanyaan atau ada masukan atau ada, biasanya Pak Melvin gini Kak, gitu, nanti kabarin aja ya, biar cepet juga. Ini pada di Bandung semua kan ya, belum ada yang pulang kampung? Nggak ada Kak, seperti kelas biasa. Oke, baiklah. Hmm, karena kita masih ada satu modul lagi, modul 5. Terus, bentar saya sambil lihat ini, kalender. Sekarang kan minggu ke-12. Besok itu, rombongan terakhir, 2 rombongan terakhir untuk, presentasi. Habis itu kita off dulu seminggu, habis itu minggu depannya kita praktikum modul terakhir, modul 5. Setelah itu, dilanjutkan dengan, mungkin ada yang udah UAS, tapi kebanyakan sih belum. Jadi, minggu terakhir sebelum kita libur lebaran itu bulan itu intinya dia ada kabarnya waktu nggak bisa hadir, entah dia izin, entah dia sakit. Loh, dari mana? Ya ini, entah dia izin, entah dia sakit, nanti saya, share ininya, list-nya, kemungkinan besok atau paling lambat Senin, yang bisa ikut susulan tanggal 25 sampai 27 April. Nanti kalau ada yang, nggak sesuai dengan data saya, mohon segera dikabarin ya. Nanti saya share-nya lewat Teams. Oke, mungkin yang baru masuk, saya tadi, ini, ingetin jangan lupa absen mandiri di SIX. Ya sudah, kita mulai saja ya. Saya sebenarnya nggak persiapan banyak, topiknya untuk saya bawakan topik ini, modul terakhir, modul 5. Jadi kan mungkin teman-teman minggu depan udah ada mulai ini, bikin TP, tugas pendahuluan, jadi, kira-kira, bisa inilah, bisa ada gambaran. Saya share screen ya. Udah terlihat screen saya? Kayaknya udah ya. Ya, oke. Ini saya bikin seadanya, presentasi. Cuma 2 jam kalau nggak salah saya bikin. Ini kebanyakan dari ini aja sih, modul. Kita bahas ya sama-sama. Transistor sebagai switch. Jadi transistor itu kan ada macam-macam jenisnya ya. Yang teman-teman pelajari sebelumnya mungkin BJT. Nanti di modul ini sebagai pengantar ke jenis transistor lain itu namanya MOSFET. Nanti ada NMOS, PMOS, dan CMOS. Nah, kalau bagi yang udah familiar, ini sebagai pengantar untuk ke rangkaian digital MOSFET itu. Nah, tapi prinsip kerjanya sebenarnya sama dengan BJT. Jadi makanya kita di elektronika ini belajar BJT dulu supaya nanti teman-teman untuk pelajaran berikutnya banyak nih ketemu si switch ini. Nah, switch ini kan kalau yang sederhana, yang analog-analog itu kayak ya samalah switch di rumah untuk nyalain matiin lampu misalnya. Cuma kan kalau dalam elektronika dan dalam rangkaian digital, switch ini lebih ke hubungannya nanti ke rangkaian logika. Nah, di sini makanya ada switch ideal. Sebuah switch ideal harus mempunyai karakteristik pada keadaan off dan on gitu. Jadi jangan ngambang di tengah-tengah. Kalau saklar rusak kan dia kayak nyala mati gitu. Sementara kita perlu tuh yang kalau mati ideal mati aja gitu, kalau nyala nyala gitu. Lanjut ya. Nah, di modul switch ini tetap kita masih tetap pakai BJT.
Jadi gimana sih BJT kalau dijadikan switch? Ini rangkaian yang ada di ini saya ambil saya baru ingat, kursornya nggak kelihatan. Arrow. Kursor saya kelihatan nggak sekarang? Kelihatan, Kak. Oh, kelihatan ya. Saya soalnya udah berapa kali nggak kelihatan kursornya, jadi kayak ngomong apa gitu, nggak ngerti orang-orang. Ya udah, lanjut ya. Ini saya ambil dari modul. Ini buat gambaran aja. Jadi kan, jadi yang diambil tuh waktu penguat, yang diambil kan waktu dia ada di sini, sekitar sini areanya, operasionalnya. Sementara switch itu kita bener-bener di ujung sama di ujung sini sama di ujung sini gitu. Jadi kalau mati, mati bener, kalau nyala dia nyala bener gitu. Ini. Kalau kalau nyala kan artinya ada arus yang mengalir nih di sini. Ada arus yang mengalir di sini, kalau mati dia nggak ada arus yang mengalir sama sekali. Nah, ini IC, ini VCE IC-nya, kurvanya. Ya, nanti kita ngambil di daerah ini harusnya agak ke bawah lagi ya ini. Ini kurang teliti kali yang bikin ini, yang bikin gambar. Daerah cut off. Daerah cut off itu apa? Waktu tidak ada mengalir arus. Di IC ini nggak ada mengalir. Sementara yang ini, panahnya sini harus mengalir bebas dari kolektor ke emitor. Kalau mengalir bebas, jadinya VCE-nya berapa? Mengalir bebas berarti dia nggak ada beda tegangan kan? VCE-nya 0 gitu. Kalau VBE kan udah ditentuin. Lanjut ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Ini saya ambil contoh soal dari YouTube. Yang ini ditanyakan kalau ada BJT, R1-nya berapa nih kalau kita kalau kita mendesain rangkaian BJT sebagai switch, kita mau nyalain si ini, nyalain si lampu LED, perlu R berapa? Nah, itu mungkin nyambungnya ke ini yang pertama, ke praktikum yang pertama, transistor sebagai switch, iya benar. Kita ganti aja ya, ini kayaknya nilainya nggak enak. Saya udah bikin sih. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya tulisan tangan saya yang keriting? Lihat, Kak. Ada yang bisa jawab nggak R1-nya berapa? Kita coba pelan-pelan aja ya, pelan-pelan ya. Misalnya ada BJT, terus betanya 50. Ini IC, ini IB, IB. Nah, ini IE. Nah, IE, bentar dulu deh. Nah, kita mau nyari nih, RI-nya berapa nih? Supaya dia bekerja. Bekerja maksudnya apa? Maksudnya ada IB yang mengalir, jadinya dia ke-trigger. Ke-trigger jadi ada arus yang masuk ke sini, jadinya si lampunya nyala. Nah, langkah pertama yang kita cari mungkin adalah ini 5 volt ini 5 volt lampunya ya. Ini lampu. Ini lampu jelek banget ya. Lampu nih. Lampu tung 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 tung. Nih. Jadi yang biru ya. Ini ada kurva IC, ada kurva IC terhadap VCE. Nah, coba kita lihat ketika dia si switch-nya ke
saklar analognya ke 0. Nih, ke 0 ya. Kondisinya gimana? IB ada nggak yang mengalir? Nggak ya, pastinya ya. IB nggak ada. Terus jadinya IC juga nggak ada. IC-nya nggak ada, berarti VCE berapa? VCE nih, ini nggak ada arus nih. Dari atas sampai ke bawah nih nggak ada arus. Berarti kan tegangan yang ada di sini di semua titik harusnya sama ya dengan yang di atas. Ini kayak putus gitu loh, kayak saklar putus. Ini 10, 10, 10 terus sampai sini tep. Ini putus, ini ground. Jadinya ketika IC-nya 0, VCE-nya sama dengan ini nih di atas. Mulai masuk 10. Nah, terus kondisi kedua, coba kita pasangin ini. Sumber tegangan ya. Bukannya kalau IC-nya 0, berarti tapi VC-nya tetap 5 kan? 5 volt kan VC? Dia belum masuk ke VC. VC iya 5. kan tunggu. Kalau VC-nya 5, VE-nya 0, berarti 5 volt dong VCE-nya, kalau IC-nya 0. Volt. Tapi kan dia 5 voltnya mati. 5 volt ini masih mati. Kan dalam kondisi mati. Oh, oke. Ya. Ini anggap aja rangkaian putus nih di sini. Jadi ini 0. Ini nggak ada arus sama sekali mengalir. Si 5 volt ini kondisi kalau dia nyala. Kebayang nggak? Berarti dia masih mati dulu ya, biar jelas deh. Masih mati dulu nih. Ini belum ada dulu. Kalau IC-nya belum ada, lampunya kan belum ke load gitu. Jadinya dia tetap 10 di VCE. Nah, terus waktu kita isi, waktu kita masukin tegangan ke sini, switch-nya kita ganti ke sini. IB-nya berapa? Ada yang bisa nggak? VBE kita ketahui tuh. VBE 0,6. Aduh, susahnya. Maaf ya. 0,6 volt. Nih VBE ya, 0,6 volt. Berarti kalau pakai hukum Kirchhoff, tegangan yang di sini, arus yang di sini adalah tegangan yang di sini bagi si resistor kan. Kan 10 ini dari sini ke ground. Dari sini ke ground. Dari sini ke ground. Jadi 10 berarti ini kita kasih apa ya? Kita kasih tanda 1 misalnya. A aja deh, A. Kasih A. Nah, berarti IB itu sama dengan ngapain dikasih tanda A ya? Nggak apa-apa lah. Sama dengan VA teknik tenaga listrik 2020 dari Halo, itu ada yang bocor nggak ya? Kayaknya ada yang bocor deh suaranya. Udah ya, ada lagi ya yang bocor. Nah, kurang ini V yang di sini kurang 0,6. Bagi
R1. Saya tuh mau nyari apa sih? Tunggu dulu, jangan sampai ke sini dulu, jangan ke sini dulu. Saya mau bikin kurva ini. Maaf. Kita lanjutin. Nah, ketika dia nyala, kan IC-nya ngalir tuh. IC-nya ngalir, dia ngalir maksimum. Ketika dia mengalir maksimum, jadi dia kayak ini tambah ini jadi loss gitu. Jadinya syaratnya adalah VCE-nya sama dengan jadi ini kayak switch yang yang nge-short. Jadinya kalau dia ini tersambung berarti nggak ada beda tegangan kan di antara C dan E syaratnya. Berarti VCE-nya 0. Nah, kita mau cari nih si C-nya berapa. Sorry. Ini kita hapus dulu. PB-nya tetap 0,6 ya. Nah, ini IC-nya kan di semua titik ini sama ya. Ini kita masukin lagi. Misalnya kita masukin lagi si itunya 5 volt. Si load ininya 5 volt nih, lampunya nyala nih 5 volt. Nah, berarti kita nyari IC gimana? Berarti sama dengan I yang di sini ya. Pakai hukum Kirchhoff berarti IC sama dengan 10 dikurang 5 bagi 200 ohm. Jeleknya. Sama dengan 5 bagi 200. 5 bagi 200 berapa ya? 25 ya? Mili ampere. Yes. Ini VCE-nya 0 ya? VCE-nya 0, ya. Ketika dia dipasang ke sini, ini kan dia maksimum nih, misalnya. Nah, syaratnya, bukan syarat, ketika di kurva kan dia berarti di saat saturasi, dia ngalir semua nih, si IC-nya, bawah. Mengalir dengan bebas. Berarti, ini kan dianggap sebagai switch yang sedang on. Jadi semua titik di sini nggak ada perbedaan tegangan, jadinya dia 0 di sini. Ketika VC-nya 0, IC-nya berapa? IC-nya 25 mA. 25. Misalnya di sini 25 ya. Ini aslinya kurvanya harus ada ini ya, harus ada ini berapa, ini miliampere atau ampere. Cuma karena saya kesusahan, ya kita tulis aja deh. VC-nya dalam volt gitu. Nah, terus ini bisa ditarik garis lurus. Tarik garis lurus itu ini daerah aktif. Daerah aktifnya si garis lurus ini. Daerah ketika dia jadi penguat. Sementara kalau switch kita pakai daerah ini aja. Ini sama ini. Yang di aksis. Gitu ya. Lanjut ya. Nah, kita kan udah tahu nih IC-nya berapa. IB-nya sekarang berapa? IB berapa? Betanya kita tahu. 50. Berarti IB berapa? Oh, ini dalam saturasi ya? Ini saturasi ya. Kan ya, tadi gimana? Ini BJT kalau jadi ini, jadi switch, daerah apa aja yang kita ambil? Cut off sama saturasi, ya kan? Jadi yang tadi cut off kan kita udah bahas nih. Cut off di aksis yang VCE ini. Sekarang yang ini yang daerah saturasi. Nah, ketika saturasi kan si
ini dikasih di bagian B itu dikasih tegangan. Jadi dia ada arus B yang mengalir ketika saturasi. IB kalau ada IC dan beta, rumusnya apa ya? IC per beta. Yes, betul. Tapi itu aktif kan? Kalau saturasi betanya lebih kecil. Ya, beta waktu aktif. beta saturasi. Ampun, ngitung ini aja sih butuh kalkulator. Maaf ya, 0,5 miliampere. Berarti R1 ini R1 itu kita gimana nyarinya? IB-nya udah diketahui, tinggal bagi aja kan ya. Tegangan di sini berapa? Tegangan di sini kan tinggal dikurangin 10 dikurang VBE. 10 dikurang VBE bagi IB gitu. Kira-kira sekitar 19 lah. 19 kilo ohm. Jadi ya prinsipnya ketika si R-nya ini diubah-ubah kan berarti si arus yang melalui di sini yang jadi IB itu kan dia berubah. Dia apakah bisa menjadi trigger atau enggak buat si lampunya nyala. Nah, di percobaan itu nanti kita observasi itu, melihat itu. Nyari. Jadi tegangan ini sama ini masing-masing dipasang ini multimeter kan. Apa aja ya? Tegangan VCE, VBE, arus IC sama arus IB. Itu nanti semua dicek. Nanti yang berubah-berubah ini. Nanti pengulangannya ada V ini berubah-berubah supply-nya sama ketika di R ini nanti pakai potensio. Gitu. Tadi kayaknya ada yang mau nanya. Permisi Kak, mau nanya. Yang beta itu beta aktif atau beta saturasi? Yang 50. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Beta tadi beta aktif atau beta saturasi? Karena seingat saya kalau saturasi betanya tuh jauh lebih kecil daripada beta aktif. Sebenarnya
sebenarnya kalau ini apa? Sebenarnya jauh lebih kecilnya sih, sebenarnya beta saturasi juga nggak ada sih, tapi kan kita perkiraan aja untuk mengkira-kira. Saya mengerti, cuma kalau kan saya agak bingung karena 25 miliampere di IC itu merupakan IC maksimum kan enggak? Di saturasi. IC maksimum, ya, IC Kalau maksimum. kayak Ketika dia ideal kan, kita untuk perhitungan kan kita makainya yang ideal. Sebenarnya kan nggak semuanya masuk ke si emitter arusnya. saya agak bingung karena beta yang dipakai beta aktif padahal saturasi, itu sih yang saya bingung pada akhirnya. Oh gitu. Anyway, itu sebenarnya buat gambaran aja sih buat teman-teman. Kalau dilihat ini exactnya mungkin nggak sesuai, tapi itu sebagai gambaran aja. Kenapa dia bisa jadi switch gitu. Jadi emang harus ada arus yang men-trigger si base-nya. Nah, kita kan ngambil pendekatan-pendekatan. Kalau mau lihat hasilnya benar-benar yang aktual, harusnya ya nggak sesuai, nggak persis banget sih nilainya. Tuh. Yang saya sampaikan itu pendekatan lah istilahnya. Kenapa sih BJT itu bisa jadi switch, dianggap sebagai switch. Kalau teman-teman lihat di ini juga, kalau teman-teman lihat di modul juga ini kok yang diperhatiin tuh IB, IC, VBE dan VCE. Nanti bisa implementasiin di percobaan ya. Kan airvar-nya, si potensionya ketika diputer terus lampunya nyala, nanti si keempat parameter ini nanti diukur. Jadi teman-teman memang nggak terlalu perlu betanya berapa. Itu ya. Yang diubah nanti si VCC-nya. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke MOSFET. MOSFET sebagai switch. Ini bisa ditemuin di modul semuanya. Jadi MOSFET ini prinsip kerjanya sama BJT, cuma dia lebih unggul, dia lebih cepat, dia lebih arus triggernya itu dia bisa bekerja dia lebih sensitif ya. Arus untuk operasinya dia kecil. Tuh. Kalau ditanya apa bedanya NMOS sama MOSFET, apa bedanya MOSFET sama BJT, harusnya dia lebih unggul aja, prinsip kerjanya hampir sama. Nah, mungkin perbedaannya ini ya, cuma simbolnya doang. Kalau nama kakinya beda, dan simbolnya juga beda. Kalau NMOS itu dia NMOS itu dia ke dalam, benar nggak arah ininya? Ya, saya lihat. Oh enggak, NMOS itu dia keluar, kalau VMOS itu dia ke dalam. Si panahnya. Iya bener. Gimana sih?
Ada yang lebih tahu nggak? Ada yang bisa share? Pokoknya NMOS itu kan sama dengan NPN, tapi arah ininya beda. Sementara PMOS itu sama dengan PNP, tapi arah si simbolnya ini berbeda. Ini saya nggak nyala lagi. Oh ya, arrow-nya ada. Gitu. Jadi teman-teman kalau udah strong ininya teori dari cara kerja si BJT harusnya NMOS sih nggak masalah ya. Si MOSFET ini harusnya nggak masalah. Nah, nanti kalau di praktikum itu ada 2 ya, kita melakukan, ada yang bagian NMOS, ada yang bagian CMOS. Nah, CMOS itu apa? CMOS itu 2 digabungin, NMOS dan PMOS digabungkan jadi complementary MOS. Itu dia cikal bakalnya switch. Dia jadi seperti inverter gitu. Di situ dia ini pengantar untuk digital yang saya bilang tadi. Nanti outputnya ini antara 1 dan 0, 1 dan 0 gitu. Nah, ini pen. Oh, bisa pen ya. Oke. Nanti teman-teman, saya balik lagi ke NMOS. Nanti teman-teman pada percobaan itu akan akan seperti modul pertama lagi yang mencari kurva karakteristik. Kurva karakteristiknya nanti kurva karakteristiknya itu nanti ini V out, V in terhadap V out ya. Jadi jangan kebalik. Jangan V in terhadap V out, jangan V out terhadap V in. Itu karakteristik. Ini modul 5 cukup singkat sih ya. Nah, CMOS ini juga. CMOS ini nanti ini prinsip kerjanya sih seperti ini. Jadi kalau dia ada tegangan misalnya di V1, outputnya ini ada yang tahu nggak? Kalau dia ada tegangan di sini, ini kan dia berarti dia seperti switch yang sedang tertutup, ini seperti switch yang sedang terbuka. Nah, berarti tegangannya sama dengan yang di atas kan, berarti ada kan ya si V out-nya. Jadi ketika dia tadi saya nanya apa ya? Ini ketika 0. Ketika 0, ini dia ada tegangan di sini. Tapi ketika dia ada ketika dia diberi tegangan di sini, misalnya VDD deh, misalnya ya, ini malah jadi, saya pakai warna yang lain, nggak bisa ya pakai warna yang lain ya, ada. Misalnya, ini dia jadi kebuka, ini dia jadi ketutup. Nah, karena ketutup berarti dia kan ngikutin yang ini nih, tegangannya di sini. Ya, sementara ini kebuka, jadi dia 0. Karena itu dia disebut inverter. Ketika 0, istilahnya ini outputnya jadi 1. Ketika ini 1, istilahnya outputnya jadi 0. Makanya dia jadi ini rangkaian sederhananya tuh simbol untuk inverter tuh sebenarnya dari PMOS dan NMOS. Gitu. Nah, sementara kalau kita bikin kurvanya, nanti teman-teman bikin kurva nih, nyari kurva nih, mengamati kurva V out, V in terhadap V out kan, ini terhadap V out. V in terhadap V out nggak ya? Iya. Salah, V out terhadap V in.
Maaf. Nah, dia kan inverter ya. Ketika V in yang nggak ada, V out-nya di sesuatu gitu. Terus nanti ketika V in-nya ada, dia malah 0. Nah, nanti kita ngikutin yang ini nih. Gitu. Gitu. Nanti kalau udah dapet ini, most likely udah bener lah. Jadi cari ini threshold-nya. Nah, ini kan ada ide nih. Ide dalam kondisi ideal dia kan ngalir ke sini. Di suatu saat, nah ini saya mau cerita yang lain lagi. Sorry. Nah, ini tuh kan ketika ininya dua-duanya mati ya. Ketika dua-duanya si PMOS sama NMOS-nya mati. Ini daerahnya ini. Ini sama ini. Ketika dia perlahan-lahan nyala, ada suatu titik di mana arus tuh mengalir. Nih, di sini. Seret gitu. Jadi kurva arusnya tuh ada di sini. Moga-moga kebayang ya yang saya bilangin. Nih, arusnya ada nih. Set. Gitu. Habis itu nggak ada lagi. Karena dia kan mati, nyala, mati gitu. Si MOSFET-nya. Nah, nanti kalau di percobaan kita untuk melihat ide ini kan bukan susah ya. Nanti di rangkaiannya itu ini ada ini nih, ada resistor. Terus ini kita amati juga outputnya. Saya output yang kedua gitu. Nah, supaya kita melihat si idenya, si arus yang mengalir di sini. Nanti harusnya kira-kira sih seperti ini, seperti ada peak-nya gitu. Kalau teman-teman udah dapat 2 ini, most likely harusnya benar sih percobaannya. Modul 5 ini cukup singkat sih, teman-teman. Ada yang mau ditanya nggak? Maaf Kak, mau nanya. Ya, silahkan. Itu yang di kanan itu ada grafik VO sama VIN, itu ada yang merah itu apa? Oh, yang saya tulis, Ya. yang ini. Ya. Yang merah itu ide, arus yang mengalir di sini. Ini ada arus yang mengalir nih. Nih. Arusnya mengalir kapan? Ketika dia ini kan walaupun V out-nya ada, ini waktu di awal-awal walaupun V out-nya ada kan, tapi kedua NMOS-nya ini belum aktif. Kedua, si PMOS sama NMOS-nya itu belum aktif. Nah, ketika ini dimasukin tegangan, dia kan nggak langsung jelek gitu. Nggak langsung jatuh gitu V out-nya. Itu ada waktu dia berubah. Si V out-nya jadi 0. Nah, ketika dia berubah itu, ketika dua-duanya aktif, itu ada arus di sini yang mengalir. Nah, nanti teman-teman tuh ngamatin arus ini sebenarnya. Ngamatin arus mengalir itu gimana? Teman-teman di sini, di bawah ini, pasang resistor nanti. Di modul itu halaman 36, coba lihat deh. Itu di bawah kan ada resistor. Teman-teman amati di sini, V out.
ide itu harusnya bentuknya begini nih. Ini kira-kira di tengah-tengah deh, tengah-tengah si VDD bagi 2. Nanti teman-teman ini aja ukur aja sendiri pas praktikum. Nanti V out terhadap V in-nya nanti harusnya seperti gini, ada kayak gunung gini. Saya coba liatin contekan ya. Moga-moga teman-teman ini. Ini ada dari asisten yang ngerjain waktu itu. Nah, pik kayak gini nih. Kelihatan nggak layarnya? Masih sharing ya saya ya. Pik kayak gini. Ini kan sebenarnya tegangan, tapi kan dia menggambarkan arus yang mengalir di kedua MOSFET itu. Nah, ini kalau ini tadi yang ini, yang output yang di tengah-tengah. Jadinya kan dia benar-benar kayak switch ya. Ketika dia dikasih tegangan, keluarannya malah ada. Gimana sih deh? Ketika dia nggak dikasih tegangan, keluarannya malah ada. Tapi ketika dia dikasih tegangan, keluarannya malah 0. Makanya disebut inverter. Makanya dia bentuk grafiknya seperti ini. Gitu. Misi Kak, tadi yang bawah tuh gambar yang apa? Yang kayak gunung gitu? Antara apa dan apa? Coba lihat modul dulu deh. Bentar ya, saya lihat modul ya. Modul. Lihat halaman 36. Nih. Saya cuma ngasih gambaran aja sih, kira-kira nanti kurva yang teman-teman dapetin itu gimana. Yang pertama kan dia melihat si outputnya. Si output yang pertama. Yang pertama itu kan output yang standarnya si CMOS lah. Outputnya di tengah-tengah, inputnya kan di tengah-tengah sini memang. Nanti dia minta kurva, ini kurang gede ya. Gedenya ini gimana ya? Nah, gini aja deh. Nah, dia kan nanti minta V in, V out terhadap V in. V in-nya X, V out-nya Y gitu. Ada XY-nya. Ini harusnya yang mana? Ini kan harusnya yang kayak inverter tadi, yang kayak bukan huruf Z ya, apa ya itu, angka 2 ya. Itu deh. Seperti switch inverter. Sementara dia mau sebenarnya ini akan ada V out lagi nih. Nanti masuk ke osiloskop. Dimasukin ke ini, ke mode XY. Sebenarnya mode XY itu dia mau lihat ini nih, arus yang mengalir sesaat antara PMOS ke NMOS. Jam berapa nih sekarang? 15 menit lagi, 10 menit lagi. Yang mengalir. Nah, itu dia instead of mengukur ini nih, dia ukur aja ini nih, tegangan di sini nih. Jadinya dia ada sesaat, kayak ada peak gitu. Udah kebayang belum? Ini banyak sih di sumber-sumbernya, teman-teman kalau lihat YouTube juga banyak. Lihat aja kurva CMOS. CMOS curve. Gimana? Kebayang nggak? Harusnya nggak banyak sih, nggak banyak lah percobaan pertama. Paling yang BJT ini karena ada pengulangan ya, si VCC-nya diubah-ubah. Oh, pakai dan lain-lain lagi. Ini nggak usah dan lain-lain deh. 12, 11, 10 sama 9 aja. Habis itu baru deh masuk NMOS. NMOS toh cuma ini ya, cuma karakter. Yang filter CMOS ada 2 kurva yang dilihat. Intinya
yang bagian MOSFET sih supaya teman-teman tahu gitu. Apa sih yang mau kita feature apa sih dari si MOSFET ini yang diambil, kenapa dia bisa jadi ini disusun jadi rangkaian logika gitu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kalau masih kurang jelas, nanti mungkin bisa ini ya, chat saya aja. Saya mau pakai waktu 5 menit ini buat update. Gak apa-apa ya? Kalau ada pertanyaan di ini aja ya, lewat chat ya. Maaf Pak, mau nanya terakhir. Oh ya, boleh. Nanti UAS ada tidak praktikum elektronika? Ada UASnya nggak atau nggak? Saya belum dapat kabar dari Pak Mervin. Biasanya, atau teman-teman lain ada yang tahu nggak? Saya simpen dulu ya pertanyaannya, karena kemarin saya nanya sama ini teman-teman di TU-LDTE, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Mungkin tergantung sama nilai akhir sebenarnya. Tapi kan nilai akhir berarti harus diberesin secepatnya. Nanti saya coba tanya ya sama Pak Mervin, kebijakannya gimana. Nanti saya share sama teman-teman. UAS ya. UAS ada atau tidak. Oke. Terus saya mau update mengenai ini, saya stop sharing dulu deh. Update mengenai susulan teman-teman yang dapat izin, misalnya sakit atau izin atau sudah dapat konfirmasi pindah jadwal atau pokoknya komunikasi dengan LDTE gitu, kenapa berhalangan untuk praktikum, itu nanti disediakan waktu untuk susulan, itu di tanggal 25 sampai 27. Jadwal pastinya saya sebenarnya belum susun, tapi kira-kira di tanggal itu, 25 sampai 27. Jadi teman-teman siap-siap aja yang memang perlu susulan. Tetap stay di Bandung dulu, jangan kemana-mana dulu. Kita selesaiin si susulannya. Update apa lagi ya? Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Tentang pelajaran tadi boleh deh, ini 5 menit lagi soalnya. Ada yang mau share tentang kesulitannya apa gitu? Siapa tahu saya bisa bantu. Mengenai praktikum ya, jangan mengenai ini lain, mata kuliah lain. Presentasi gimana presentasi? So far? Puas dengan hasilnya atau gimana? Mungkin ada yang bisa share? Ini di layar saya yang gede nih, Muhammad Raihan nih. Oh, yang tadi nanya ya. Mas Muhammad Raihan gimana nih, Mas? Presentasi udah? Belum, Beres. besok saya. Besok ya? Iya, maaf kurang kedengeran lagi hujan deras ini. Iya, benar-benar hujan. Sebenarnya praktikum, presentasi nilainya udah di ini sih, kita pertimbangkan lah seadil-adil mungkin. Dan memang kita consider lah, kan kemarin banyak yang kasih tahu Kak waktunya kurang gitu. Tapi itu sih tantangannya. Jadi ya saya sih saran datang aja gitu ke presentasi, jangan keder duluan. Kita udah pertimbangin kok gimana-gimananya.
Oh, saya mau tanya. Kemarin itu ada UTS-nya kalau praktikum ini. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Seingat saya enggak. Nggak ada ya? Oh, mungkin kemungkinan besar nggak ada UAS. Tapi saya tanyain deh, nanti saya balik lagi ke teman-teman. Mungkin nggak bisa cepat juga sih jawabannya. Soalnya si Pak Mervin lagi sibuk kan ya. Sampai jam 18.30 katanya. Yang belum absen, jangan lupa ya absen di 6. Ada yang belum tahu ini belum cara lihat kitnya gimana? Teman-teman kan nanti bikin TP nih. Kemarin itu ada pertanyaan, Kak, ini rangkaiannya gimana sih, Kak? Teman-teman nanti kalau ada yang, saya ganti pertanyaannya. Ada yang udah tahu cara ngelihat foto bentuk kit kita gimana? Ini saya share dulu ya. Kalau yang belum tahu caranya, buka web LDTE. Oke. Kak. Ini saya lagi sharing screen ya. Ya, benar. Terus kita lihat masuk ke praktikum. Kita pilih praktikum kita sekarang, praktikum elektronika. Kita lihat ini, kit praktikum. Oh ya, ini mohon maaf. Tadinya kan modul 5 ini harusnya modul 4. Tapi karena belum kekejar materinya, jadi desain dulu, tubes dulu, baru ini modul 5. Ini ada modul lama sama ada kit lama sama ada kit baru. Kayaknya lebih enak kit lama dulu deh. Ini saya udah buka sih sebenarnya transistor switch. Nah, ini yang kit yang lama bentuknya gini. Di dalam modul kan belum. Ini ada perbedaan sih nih. Oh ya, 100K benar-benar. Saya kira 300K. Ini sebagai RC kan belum tahu. Ini ada detail relaynya gimana. Relaynya nanti dipasang si dioda, relaynya ada switch-nya. Di sini ada lampu. Ini R-nya. Gitu. Nah, nanti yang NMOS, nanti ini yang CMOS. Ininya, jenis NMOS-nya nanti saya share. Apa? Paling itu sih dari saya. Udah jam 4:55. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, saya tutup kelas ini. Makasih teman-teman udah datang. Saya ingetin sekali lagi untuk ini absen, jangan lupa. Sukses praktikumnya. Sukses juga yang besok ngasih presentasi. Kita ketemu 2 minggu lagi. Kebanyakan dari teman-teman, kecuali yang praktikum besok, kita ketemu besok. Selamat berbuka bagi yang menjalankan ibadah puasa. Nanti saya update di Teams kalau ada yang perlu diupdate, termasuk yang jawaban tadi, yang UAS ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Banyak, Kak. Terima kasih, Kak.